Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggunillah Khairnisa dari kelas PAIH akan menjelaskan tentang jenis dan macam pendekatan penelitian. Jadi sebelum kita melakukan penelitian, sudah seharusnya kita mengetahui dulu jenis dan macam dalam penelitian itu ada apa saja, dan kita harus meneliti menggunakan pendekatan yang mana, menggunakan jenis yang mana, menggunakan karakteristik yang mana. Jadi kita harus paham tentang bagaimana mengetahui jenis, mengetahui macam pendekatan tersebut guna mempermudah dalam melaksanakan penelitian di kemudian hari. Oke. Dalam jenis dan macam penelitian di sini kita akan membahas 5 hal. Yang pertama adalah paradigma penelitian, kemudian ragam penelitian, jenis penelitian, karakteristik penelitian, kemudian yang terakhir asumsi dasar penelitian. Oke, itu 5 hal yang akan kita bahas pada kali ini. Yang pertama yakni paradigma penelitian. Paradigma penelitian kuantitatif, di sini kita karena masih dalam konteks umum, maka kita akan membahas kuantitatif dan kualitatif. Paradigma penelitian kuantitatif lebih umum, memiliki wilayah luas, tingkat variasi yang kompleks, namun berlokasi di permukaan. Akan tetapi masalah-masalah kualitatif berwilayah pada ruang yang sempit dan tingkatan variasi yang rendah, namun memiliki kedalaman bahasa yang tidak terbatas. Karena kuantitatif itu hanya berupa angka dan merupakan penjabaran tidak bisa dijabarkan dengan kalimat secara luas, maka hanya terbatas pada angka. Walaupun penelitian kuantitatif itu bisa banyak hal dilakukan dengan penelitian kuantitatif ini. Tapi dengan penelitian kualitatif, walaupun ruangnya terbatas, tapi kita bisa menjelaskan, kita menggunakan bahasa, kita menjelaskan, kita menguraikan masalah bisa seluas mungkin, seluas bahasa, seluas kata-kata, dengan kalimat-kalimat yang luas, kalimat-kalimat yang bisa menghimpun banyak, berbeda dengan kuantitatif yang lebih cenderung kepada angka-angka. Seperti itu. Kemudian lanjut ke ragam penelitian. Ragam penelitian ini sebenarnya dibagi menjadi 8, yakni yang pertama ini merupakan klasifikasi penelitian melalui bidang ilmu, kemudian melalui pendekatan, kemudian tempat pelaksanaan, kemudian klasifikasi penelitian melalui pemakaian penelitian ini akan digunakan untuk apa, seperti itu. Kemudian penelitian dilihat dari tujuan umum, kemudian penelitian di taraf, kemudian penelitian dilihat dari metode, dan juga yang terakhir ada tidaknya intervensi terhadap variabel. Jadi di sini kita menentukan penelitian yang akan kita lakukan itu di mana dulu, di apakah ini merupakan penelitian dalam hal bidang ilmu atau dilihat dari pendekatannya seperti, terus kemudian kita mau menggunakan pendekatan yang seperti apa, mau atau melaksanakan yang kualitatif atau kuantitatif, menggunakan pendekatan deduktif atau induktif, seperti itu. Kemudian tempat pelaksanaan apa yang akan diteliti, terus hal apa yang perlu untuk dilampirkan juga, apa yang harus diteliti, itu semuanya terdapat di tempat pelaksanaan. Kemudian pemakaian, jadi penelitian ini akan dipakai untuk apa, untuk seperti untuk pengajuan skripsi atau untuk apa dan sebagainya. Kemudian tujuan umum akan diadakannya penelitian ini untuk apa, apakah untuk mengembangkan sesuatu atau menemukan atau riset sesuatu hal yang baru atau apa, seperti itu. Kemudian taraf penelitian di sini ini menunjukkan kualitas atau standarnya itu berada di mana. Oh, ini penelitian yang dilakukan anak SMA. Oh, ini penelitian yang dilakukan anak universitas atau anak perguruan tinggi. Oh, ini yang dilakukan dosen. Oh, ini penelitian yang dilakukan para ahli. Kemudian yang selanjutnya adalah penelitian berdasarkan metode. Metodenya ini berada di metode yang mana, menggunakan cara-cara penelitiannya seperti apa,
Betul, dan ada tidaknya intervensi terhadap variabel. Oh, ini sebenarnya yang diteliti itu apa variabelnya, apa saja, seperti itu. Kemudian lanjut kepada jenis penelitian. Jenis penelitian dibagi menjadi 5, yakni penelitian dasar, kemudian penelitian terapan, penelitian evaluasi, penelitian dan pengembangan, penelitian tindakan. Jadi kita melakukan penelitian itu penelitian yang apa, jenis yang apa yang kita akan teliti itu. Apakah kita sedang melakukan penelitian dasar atau sedang melaksanakan penelitian terapan dari teori-teori yang ada, terus dibuktikan dengan diterapkan seperti itu. Kemudian penelitian evaluasi, evaluasi ini benarkah evaluasi yang sudah kita meneliti sebuah evaluasi sebagai evaluasi dari apapun. Kemudian penelitian dan pengembangan, jadi ini penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan suatu hal, mengembangkan ilmu pengetahuan atau mengembangkan apa yang terbaru, atau contohnya mengembangkan industri atau untuk mengembangkan perobatan dan sebagainya. Kemudian penelitian tindakan. Penelitian tindakan ini mengobservasi atau meneliti tindakan-tindakan yang dilakukan. Jadi penelitiannya menggunakan penelitian yang melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang atau sesuatu, seperti itu. Kemudian lanjut ke karakteristik penelitian. Jadi di sini langsung menuju ke karakteristik penelitian kualitatif dan karakteristik penelitian kuantitatif. Karena keduanya berbeda, maka juga karakteristik dari masing-masing juga berbeda. Di sini hanya menyebutkan masing-masing 3. Sebenarnya ada banyak, tapi yang kali ini mungkin ini yang bisa dimuat di sini ada 3. Yakni yang pertama, karakteristik penelitian kualitatif, yakni latar belakangnya alamiah sebagai sumber data utama. Kemudian manusia sebagai alat atau instrumen, yakni menyatu pada masyarakat. Kemudian lebih peka dan lebih pekat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman. Jadi di sini tuh lebih ke menjelaskan sesuatu, lebih ke ini tuh sebenarnya itu bagaimana mengurai sesuatu, seperti itu penelitian kualitatif. Sedangkan karakteristik penelitian kualitatif adalah mengukur fakta dan instrumen dengan skala yang standar. Reliabilitas merupakan kunci dari alat ukur yang digunakan, terfokus pada variabel yang telah ditetapkan dan diteliti. Jadi seperti yang tadi, yakni ketika kuantitatif itu berkutat pada angka, berkutat pada mungkin kuesioner dan sebagainya. Jadi kuantitatif lebih ke bagaimana faktanya ini berapa. Berarti dari fakta yang sekian persen berarti kesimpulannya seperti ini. Jadi merujuk pada angka, bukan pada suatu penjelasan hal seperti itu, bukan, tapi lebih ke seperti membuktikan persen-persen yang tadi. Kemudian asumsi dasar penelitian. Asumsi dasar penelitian, yakni penelitian kuantitatif merupakan pendekatan penelitian yang mewakili paham positivisme. Sementara itu, penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang mewakili paham naturalistik atau fenomenologis. Jadi kalau kuantitatif itu kan melihat mengukur suatu, tapi kalau kualitatif itu lebih ke fenomena, apa yang sedang terjadi itu terus dibahas, terus didalami. Ini sebenarnya hakikatnya seperti apa, kemudian ini sebenarnya yang terjadi seperti apa, seperti itu. Kemudian pada sejarahnya, pada mulanya metode kuantitatif dianggap memenuhi syarat sebagai metode penilaian yang baik karena menggunakan alat-alat instrumen untuk mengukur gejala-gejala tertentu dan diolah secara statistik. Jadi ini lebih ke keakuratan daripada dulu dipercaya kalau penelitian kuantitatif itu tepat sekali dan sudah bisa digunakan untuk seluruh hal, karena di sini penelitian yang akurat karena menghitungkan angka, menghitungkan persen dan lain sebagainya. Kemudian tapi dalam perkembangannya data yang berupa angka dan pengolahan matematis tidak dapat menerangkan kebenaran secara meyakinkan karena tadi hanya berkutat dengan angka, jadi tidak bisa meluas dalam
penjelasan dalam penjabaran makna tidak bisa meluas karena hanya apakah berkutat pada ya dan tidak, bukan menjelaskan lebih dalam. Oleh sebab itu, digunakan metode kualitatif yang dianggap mampu menerangkan gejala atau fenomena secara lengkap dan menyeluruh, menggunakan bahasa yang luas, menggunakan makna yang dalam, dan lain sebagainya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Akhiron, Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.